Oleh karena itu, Ariana melihat bahwa Adi tidak mungkin lepas dari tangan Tama. Sekarang adalah waktu terbaik untuk membuka istana Niwan. Pada saat yang sama, jantung Adi berdetak kencang. Dia juga tiba-tiba teringat apa yang Lord pernah katakan, sekali dalam bahaya hidup dan mati, buka formasi di istana Niwan. Meskipun formasi ini tidak dapat membantu mereka membunuh musuh atau menyelamatkan hidup mereka, itu dapat melindungi mereka gumpalan sisa jiwa. Lord juga mengatakan bahwa selama sisa sinar jiwa ini masih ada di dunia, kesadaran mereka dapat dipertahankan. Dan musuh mereka sama sekali tidak dapat mendeteksi gumpalan sisa jiwa itu, dan bahkan jika mereka melakukannya, tidak ada yang dapat mereka lakukan. Adapun diri mereka sendiri, mereka tidak perlu khawatir tentang gumpalan jiwa yang tersisa itu menjadi hantu yang kesepian, karena Lord berjanji akan menemukan sisa-sisa mereka dalam waktu sesingkat mungkin dan membawa mereka pergi. Pada saat itu, Lord akan mencarikan tubuh yang cocok untuk mereka, dan kemudian membantu sisa jiwa mereka untuk mengambil pemilik asli dari tubuh tersebut. Dengan cara ini, mereka bisa terlahir kembali di tubuh lain. Dengan kata lain, formasi di Istana Niwan adalah kesempatan terakhir yang ditinggalkan oleh Lord untuk mereka berempat, kesempatan untuk terlahir kembali sebagai burung phoenix dan hidup kembali. Formasi besar ini membutuhkan waktu beberapa tahun bagi Lord dan banyak energi spiritual, dan keempat Earl sangat berterima kasih kepada Lord untuk ini. Di dalam hati mereka, mereka memiliki formasi di Istana Niwan, dan merekalah yang memiliki dua nyawa. Namun, 30 tahun telah berlalu, dan tidak satu pun dari empat Earl yang benar-benar membuka formasi Istana Niwan. Ini terutama karena mereka tidak pernah mengalami krisis super hidup dan mati dalam 30 tahun terakhir. Meskipun Chris menghadapi krisis hidup dan mati di Siprus, situasinya istimewa. 3 senjata pertahanan jarak dekat yang membunuhnya terlalu cepat, terlalu kuat, dan cara membunuhnya terlalu brutal. Dari saat dia merasakan bahaya bagi hidupnya, itu hanya dalam hitungan detik. Istana Niwan yang dibukakan Lord untuk mereka. Selain itu, bahkan jika dia memikirkannya, itu tidak ada artinya, karena dia tidak punya cukup waktu untuk membuka formasi di Istana Niwan. Dan Adi saat ini kebetulan memiliki kesempatan ini. Pada titik ini, Adi memandang Tama dengan senyum sedih, dan sambil diam-diam menjalankan pikirannya untuk membuka Istana Niwan, dia berkata kepada Tama dengan senyum menyeringai, "Tama, bahkan jika kamu menghancurkan tubuhku, lalu kenapa? Setelah beberapa tahun, aku akan hidup kembali, dan saat itu, kamu mungkin telah dihancurkan oleh Lord. Tetapi jika kau cukup beruntung untuk tidak mati di tangan Lord, maka aku akan mengubah tubuhku dan membunuhmu dengan tanganku sendiri dalam gelap." Ariana menghela nafas lega, dan menghela nafas dalam hatinya, sepertinya Adi tidak akan mati. Saat ini, Tama mengerutkan kening dan bertanya kepadanya, "Apa? Apakah kau berencana datang kepadaku untuk membalas dendam setelah reinkarnasi?" Adi tertawa, mengertakkan gigi, dan berkata, "Tama, sepertinya kamu belum menguasai rahasia umur panjang. Jika kamu menguasainya, bagaimana mungkin kamu bahkan tidak tahu tentang kelahiran kembali rumah itu? Hahaha, setelah hari ini, Lord pasti akan membentuk kembali tubuhku untukku, dan ketika tingkat kultivasiku pulih, aku pasti akan datang kepadamu untuk membalas dendam." Tama jelas merasa bahwa keadaan lelaki tua di depannya telah mengalami perubahan besar. Satu detik dia takut mati dan memohon belas kasihan, tetapi detik berikutnya dia tiba-tiba memiliki semacam kemurahan hati untuk menganggap kematian sebagai rumah. Bahkan sepertinya dia tidak takut mati sama sekali, tetapi mulai menantikan kematian. Dan Tama tidak salah. Adi memang mulai menantikan kematian. Tubuh fisiknya saat ini telah dihancurkan oleh Tama dan berubah menjadi orang yang tidak berguna. Bahkan jika dia selamat,
dia hanya bisa menghabiskan sisa hidupnya dengan berbaring di tempat tidur. Dan setelah istana Niwan dibuka, jiwanya yang tersisa akan dapat melarikan diri. Di masa depan, dia akan terlahir kembali dengan tubuh yang muda dan kuat, dan dia akan dapat kembali ke level kultivasinya saat ini dalam beberapa dekade. Oleh karena itu, saat ini dia sudah menganggap kematian sebagai rumah. Pada saat yang sama, pikirannya selesai dalam kesadaran spiritualnya, istana Niwan langsung terbuka, dan formasi yang telah diam selama 30 tahun tiba-tiba mulai bekerja seperti alam semesta kecil. Adi tertawa lagi dan lagi, mengabaikan darah yang keluar dari mulutnya, menatap Tama dengan sepasang mata, dan tertawa dengan girang dan ganas. Istana Niwan terbuka. Istana Niwan terbuka. Tama, kau ingat, balas dendam hari ini, aku pasti akan mendapatkannya kembali darimu 1000 kali, 20 juta kali dengan tanganku sendiri di masa depan. Tama tidak tahu apa yang dia lakukan, tetapi intuisinya memberitahunya bahwa dia harus menyelesaikannya dengan cepat. Jadi dia langsung berteriak, "Guntur!" Petir setebal lengan tiba-tiba jatuh dari langit, langsung menyambar Adi. Tama tidak membiarkan Guntur melakukan yang terbaik sebelumnya, tapi kali ini, dia sudah bertekad untuk membunuhnya. Dengan kondisi Adi saat ini, halilintar ini pasti akan membuatnya mati di tempat. Tapi yang aneh adalah ketika guntur yang sangat kuat menghantam Adi tepat di atas kepalanya, itu tidak menyakitinya sama sekali. Tama mengerutkan kening saat ini, dan dia tiba-tiba menemukan bahwa sepertinya ada energi luar biasa di tubuh Adi yang berlari kencang. Kekuatan dari kekuatan semacam ini telah melampaui kognisinya. Ariana, yang berada dalam kegelapan, tidak menyadari adanya kelainan. Dia baru saja mendengar kata-kata Adi dan tahu bahwa Adi telah membuka istana Niwan, dan dia merasa lega. Meskipun dia dan Adi tidak berurusan satu sama lain, setelah Chris meninggal, dia merasakan bibir dan gigi yang dingin. Sekarang Adi membuka istana Niwan, dia bisa dibilang bisa kabur. Dan ekspresi Adi saat ini menjadi lebih ganas dengan kecepatan yang sangat cepat. Hanya butuh 1 atau 2 detik untuk membuka istana Niwan, dan dia merasakan api yang sangat panas menyala di otaknya. Dan kelompok api itu, dengan kecepatan ledakan supernova, dengan cepat menjadi lebih besar dan lebih kuat. Dan tekanan pada istana Niwannya semakin besar dan besar. Rasanya seperti dijejalkan ke gunung di otaknya. Rasa sakit yang luar biasa sebanding dengan 18 tingkat api penyucian. Tama juga menyadari bahaya besar saat ini. Dia bisa merasakan energi kekerasan di tubuh Adi begitu kuat sehingga tak terbayangkan. Apa yang terjadi hanya dalam 1 detik membuat hati Tama tenggelam. Dia berseru dalam hatinya, siapa yang menyembunyikan formasi seperti itu di tubuhnya? Apakah ini akan mengubahnya menjadi bom nuklir? Begitu dia memikirkan hal ini, Tama langsung ingin melarikan diri dari bahaya tanpa sadar. Pada saat ini, Adi disiksa oleh kekuatan yang melonjak di kepalanya, dan dia tidak tahan untuk hidup. Dia mengejang dan berteriak di tanah seperti orang gila, kepalaku akan meledak. Lord, itu beracun. Pada saat yang sama, Ariana juga menyadari ketidaknormalan itu. Dia berteriak kaget melihat perubahan tiba-tiba Adi, berdiri dengan tiba-tiba, dan ingin mundur. Begitu Tama mengambil langkah untuk melarikan diri, dia mendengar seorang wanita berteriak 10 kaki jauhnya. Dia melirik wanita itu dari sudut matanya, dan hatinya semakin ngeri. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa ada seorang wanita yang bersembunyi hanya 10 kaki darinya dan Adi. Untuk waktu yang lama, dia tidak memperhatikan apapun. Tama tanpa sadar merenungkan dirinya sendiri, bagaimana dia bisa begitu ceroboh? Pada saat ini, di belakangnya, terdengar suara keras yang menghancurkan bumi. Boom! Seluruh tubuh Adi seperti bom atom yang meledak, yang tiba-tiba berubah menjadi gelombang badai,
menyebar dengan cepat dan gila-gilaan ke sekitarnya. Tama hanya merasakan semburan rasa sakit yang sangat parah menghantam seluruh tubuhnya dengan cepat, dan seluruh tubuhnya langsung diterbangkan oleh kekuatan yang sangat kuat ini. Dia hanya merasa bahwa setiap inci tulang di tubuhnya sepertinya telah hancur, dan semua organ dalamnya hancur. Dampak besar yang dibawa oleh ledakan itu seperti dihancurkan oleh batu seberat 100 ton yang jatuh dari langit. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.